Nah, berhubung kemarin banyak sekali yang masih menanyakan tentang Shopee Food Deals, tentang bagaimana cara membeli vouchernya, lalu ketentuan-ketentuannya seperti apa saja. Pada video ini kita akan coba bahas lebih detail lagi ya tentang Shopee Food Deals ini, mulai dari cara beli vouchernya bagaimana, sampai dengan cara menggunakan vouchernya bagaimana. Oke, untuk langkah pertama tentunya kita buka dulu aplikasi Shopee kita ya. Jika sudah terbuka seperti ini, tinggal kita klik saja Shopee Food. Nah, di halaman Shopee Food kan ada beberapa jendela tuh yang bisa kita pilih. Ada Shopee Food Deals, ada checkout murah, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas di Shopee Food Deals ya. Kita lebih detail lagi membahasnya. Karena kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih membuat penasaran di Shopee Food Deals ini ya. Nah, kita perhatikan pada bagian ini. Di sini Shopee Food Deals, kalian bisa cari tab jendela yang bentukannya seperti ini ya. Oke, untuk tips pertama bagi teman-teman yang ingin mencari voucher makanan Shopee Food Deals, ya teman-teman bisa cari harga yang paling murah. Dan yang paling murahnya ini selisihnya dengan harga yang normal itu cukup jauh ya. Misalkan nih contohnya di sini yang pertama 6.800. Nah, biasanya kalau under 10.000 seperti ini dengan jenis makanan yang cukup berat, biasanya saya akan pilih ya. Lalu selanjutnya di sini juga ada mie gacuan. Nah, ini kan harganya juga masih lumayan ya, yaitu Rp5.000. Nah, jika teman-teman memilih harga yang selisihnya itu tidak jauh berbeda dengan harga normalnya, ya jangan kalian pilih. Karena ini saya sedikit jelaskan di awal ya, nanti kita coba cek pada saat di akhir nanti. Karena ketika nanti kalian membeli voucher, setelah kalian beli voucher, ya kalian nanti akan terkena biaya lainnya ketika saat check out ya. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana nanti kita bahas. Nah, ini kita cari dulu tuh mana yang ingin kita beli, kita sesuaikan dengan, yaitu tadi yang pertama harganya dulu kalian cek, itu dengan harga normalnya selisihnya jauh ataupun tidak. Lalu yang kedua yang perlu kalian cek, kalau seumpama nih kalian membeli vouchernya itu hari ini dan ingin kalian gunakan di hari ini juga. Nah, yang perlu kalian cek adalah resto tersebut buka ataupun tidak. Karena bisa jadi voucher-voucher yang ada di sini nih, itu memungkinkan restonya itu tidak buka 24 jam ataupun tidak buka pada saat kita membeli voucher. Contohnya nih, di tahu telur ini ya, bisa jadi tahu telur ini jika kita klik, kita beli, ini bukanya tahu telur ini hanya malam hari misalkan. Ya mau tidak mau kita membeli voucher sekarang dan bisa kita gunakan untuk malam hari nanti. Seperti itu ya. Jadi kalian pastikan dulu nih kalau kalian mau membeli vouchernya itu untuk hari itu juga, membelinya untuk hari itu juga, kalian cek terlebih dahulu restonya buka atau tutup. Cara ngeceknya bagaimana? Gampang sekali. Misalkan kita ambil salah satu contoh seperti ketoprak ini ya. Ini saya klik. Nah, ini tinggal kita scroll saja. Lalu kalian perhatikan pada bagian ini, pada bagian menunya ini ya. Ini tinggal kalian klik saja. Nah, maka akan otomatis kalian akan dibawa ke halaman resto dari menu yang ingin kalian beli tadi. Nah, jika di halaman restonya ini bisa kalian tambahkan menunya seperti ini, nah akan otomatis tertambah pada bagian ini ya. Otomatis tertambah. Jika bisa tertambah seperti itu, berarti artinya adalah resto ini buka. Tetapi sebaliknya, jika tidak bisa ditambahkan atau tulisannya abu-abu, itu berarti restonya itu sedang tutup. Nah, itu bisa perlu kalian perhatikan juga ya. Nah, ini langsung saya coba contohkan. Ini tadi saya pilih-pilih untuk resto mana yang restonya masih tutup ya. Jadi biar teman-teman ada gambarannya jika resto itu tutup seperti apa dan resto itu buka seperti apa. Nah, jika resto itu buka, tadi sudah saya jelaskan ya, kita bisa mengklik untuk menambahkan menu. Nah, jika resto itu tutup, tandanya apa? Misalkan kita masuk ke halamannya seperti ini. Nah, kalian perhatikan pada bagian atas. Di sini ada tulisannya ya. Di sini tutup, buka tanggal 4 dan lain sebagainya. Ini artinya berarti resto ini tutup ya. Dan jika kita scroll ke bawah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ingin mengklik pada bagian tanda panah ini, itu pasti tidak akan bisa ya. Nah, tulisannya seperti ini, restoran tutup. Nah, itu ya perbedaannya. Oke, kita kembali lagi ke halaman yang awal tadi. Nah, selanjutnya informasi yang perlu teman-teman ketahui untuk melihat lebih detail untuk menu-menu apa saja yang bisa kalian manfaatkan, kalian bisa klik pada bagian lihat semua ya. Untuk melihat menu-menu apa saja yang ada di bagian jendela Shopee Food Deals ini. Tinggal kalian cari makanan yang kalian butuhkan, kalian cari harga yang paling murah dari selisih harga normal dengan harga Shopee Food Deals-nya ini. Lalu yang ketiga, jika teman-teman membeli voucher dan ingin memakannya pada saat itu juga, pastikan dulu restonya buka ataupun tidak. Kalau kalian membeli vouchernya tidak untuk hari itu sih, ya tidak ada masalah ya. Kalian simpan dulu vouchernya, tidak ada masalah.
Nah, kita coba pilih salah satu nih. Misalkan saya mau membeli ketoprak ini ya. Nah, jika kita klik maka akan muncul halaman seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk sebagai informasi ya. Yang pertama, kalian bisa perhatikan ini. Di sini ada nama dan di sini ada tulisannya bisa refund 100%. Yang artinya adalah misalkan nih teman-teman membeli voucher ini untuk 2 hari lagi ataupun untuk besok misalkan. Lalu tiba-tiba kalian tidak mood tuh, kalian ingin mengajukan refund. Nah, ini tulisannya bisa refund 100%. Dan ini memungkinkan setiap resto, setiap menu itu berbeda. Jadi kalian bisa baca, kalian pelajari refundnya itu bisa 100% atau tidak, atau jangan-jangan hanya 50% atau bahkan tidak bisa refund. Itu tergantung dari resto ataupun menu yang terpasang pada voucher Shopee Food Deals ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa cek pada bagian ini. Bagi teman-teman yang mungkin bingung untuk cara kerja menggunakan Shopee Food Deals itu seperti apa. Yang pertama yaitu di sini sudah ada keterangannya ya. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Mungkin nih bagi teman-teman yang melihat video ini lalu ingin membeli voucher Shopee Food Deals lalu lupa untuk cara kerjanya seperti apa, kalian bisa baca pada bagian ini ya. Yang pertama yaitu kalian bisa beli voucher lalu kalian mendapatkan vouchernya. Jika teman-teman sudah mendapatkan vouchernya, kalian bisa menggunakan vouchernya di Shopee Food. Seperti itu ya urutannya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya juga ada keterangan tambahan untuk menunjang lebih detail informasi tentang Shopee Food Deals. Yaitu yang pertama di sini ada cara menggunakan. Nah, ini bisa kalian baca secara mandiri ya. Karena kemarin pun juga ada yang komentar tuh di kolom komentar bahwa dia ingin membelikan makanan untuk anaknya. Lalu dia membeli voucher Shopee Food Deals tanpa dia check out. Ya otomatis vouchernya terbeli tetapi makanannya ya belum sampai kepada anaknya karena hanya sebatas membeli voucher, belum di check out. Seperti itu ya. Nah, hal semacam itu perlu kalian perhatikan ya supaya ketika teman-teman ingin membeli makanan menggunakan voucher ini, ya makanannya bisa sampai ke kalian ataupun ke alamat yang kalian tuju. Lalu selanjutnya yang perlu kalian perhatikan, dan ini juga kemungkinan berbeda di setiap menu ataupun di setiap resto. Masa berlaku. Masa berlaku di sini adalah 7 hari setelah pembelian. Yang artinya adalah misalkan nih saya membuat konten ini di hari Jumat ya. Misalkan saya membuat konten ini hari Jumat. Nah, untuk vouchernya ini bisa saya gunakan 7 hari setelah pembelian. Jadi bisa saya gunakan di hari Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan 7 hari. Jadi tidak harus digunakan pada saat ini juga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang juga perlu diperhatikan, ketentuan pengiriman. Nah, ketentuan pengiriman ini berlaku untuk pesanan, pesan antar, dan pick up. Dan ini tidak semua resto ataupun makanan lagi-lagi sama ya. Bisa jadi ketentuan pengirimannya itu hanya pesan antar saja. Resto tersebut tidak menerima pesanan secara pick up. Nah, itu juga memungkinkan seperti itu. Bisa kalian baca untuk ketentuannya dari masing-masing tiap menu ataupun tiap resto. Oke, selanjutnya di sini juga ada ketentuan pembelian dan penukaran, lalu ketentuan program. Ini saya rasa kalian bisa baca secara mandiri ya. Nah, jika teman-teman sudah memahaminya, untuk membeli vouchernya ini, kalian bisa klik saja pada bagian pojok kanan bawah, yaitu beli sekarang. Ini tinggal kalian klik. Lalu di bagian atas, ini ada harganya dan nama menunya. Lalu di bagian bawah, kalian bisa memilih metode pembayarannya menggunakan apa. Tentunya untuk memberi voucher Shopee Food Deals ini, kita tidak bisa menggunakan pembayaran via COD ya. Kita hanya bisa melakukan pembayaran itu menggunakan saldo ShopeePay, SeaBank bayar instan jika teman-teman memiliki SeaBank dan menggunakan kartu kredit ataupun debit. Nah, itu kalian sesuaikan tuh dengan masing-masing ya. Ini misalkan saya menggunakan saldo ShopeePay. Nah, jika sudah, tinggal kita klik saja beli sekarang. Nah, maka akan otomatis muncul halaman seperti ini. Jika sudah muncul halaman seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil. Sini tulisannya voucher deals berhasil dibeli, hemat 12.000 sekian. Artinya ya kita sudah berhasil untuk membeli voucher Shopee Food Deals ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik saja pada bagian ini. Pakai. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan dibawa masuk ke halaman resto menu yang kita pilih tadi. Nah, coba kalian perhatikan pada menu pada bagian atas. Nah, di menu bagian atas, di sini akan tertuliskan ketoprak. Ini sesuai dengan voucher yang saya beli tadi ya. Dan harganya adalah Rp0. Nah, kenapa kok bisa Rp0? Karena ya kita sudah membeli voucher itu tadi ya. Seharga berapa tadi ya? Sekitar 6.000 sekian ya. Sekitar 7.000-an lah. Yang dimana harga aslinya untuk ketoprak ini sekitar 19.500. Jika kita cek, bahkan di sini harganya bisa sampai 27.000 ya.
kalau di halaman aslinya. Nah, ini kan selisihnya cukup jauh tuh. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan dari teman-teman. Jika kita sudah membeli voucher di deals ini, lalu selanjutnya kita sudah masuk ke halaman restonya, apakah kita bisa menambahkan menu yang lain yang ada di restonya? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Misalkan nih, kita menambahkan menu yang lain, gado-gado Betawi, kita klik. Nah, maka akan otomatis tertambah pada bagian ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa menambah-nambahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika ada menu yang ingin kalian beli, kalian sesuaikan saja. Ini saya coba membeli untuk ya menggunakan satu voucher saja ya. Nah, karena ada kesalahan tadi ketika saya membeli menunya, ternyata menunya belum tersedia di restonya. Nah, ini menunya saya rubah supaya kita bisa ada gambaran untuk bagaimana cara checkoutnya ya. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sama saja seperti tadi. Nah, untuk membeli makanannya ini, saya tidak nambah untuk menu yang lain ya. Saya menggunakan voucher saya tadi aja. Ini tinggal kita klik saja pada bagian pakai. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, ini tinggal kita pilih ya. Ini sesuai dengan menu masing-masing. Tidak harus seperti ini. Nanti tampilannya tergantung menu yang kalian beli. Kita masukkan ke keranjang. Lalu tinggal kita pilih pada bagian bawah checkout. Nah, untuk teman-teman yang perlu kalian ingat, ketika kalian ingin menggunakan voucher Shopee Food Deals, ya setelah kalian beli vouchernya, ya harus kalian checkout seperti ini ya. Jangan kalian hanya membeli vouchernya saja. Ya tentu saja menu yang ingin kalian beli itu tadi tidak akan terkirim ke alamat teman-teman ataupun alamat yang kalian tuju. Nah, jika sudah masuk seperti ini, saya kira ini halamannya sama saja seperti ketika kita membeli Shopee Food secara normal ya. Pada bagian atas di sini ada alamat pengiriman, lalu di sini ada pesanan, lalu di sini ada nama warungnya, dan di bagian bawah sendiri itu ada rincian harganya. Nah, kita bahas sedikit tentang di rincian harganya ya. Jika kita scroll ke bawah, nah untuk harga yang perlu kita bayarkan itu adalah Rp7.000. Loh Kak, tadi kan kita sudah membeli vouchernya, kenapa kita harus membayar lagi? Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman ya. Yang dikira oleh teman-teman ya jadinya harganya sama saja dengan ketika kita membeli normal. Nah, kalau kita membeli makanan di voucher Shopee Food Deals, biaya yang perlu kita keluarkan pertama yaitu kita membeli voucher itu tadi. Makanya kenapa kok saya tadi bilang kalau kalian mau membeli voucher di Shopee Food Deals, carilah voucher yang harganya marginnya dari harga normal itu cukup jauh. Kalau marginnya cukup sedikit, misalkan hanya selisih 5.000, 7.000, ya jangan teman-teman beli karena nanti jatuhnya itu jadi bisa sama saja atau bahkan bisa lebih mahal dari ketika kita membeli normal, seperti itu ya. Karena nantinya akan ada biaya pengiriman dan ada biaya layanan ataupun biaya lainnya yang perlu kita bayarkan ketika kita check out. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, perihal ketika kita membeli voucher ini bisa lebih murah ataupun bisa sama saja atau bahkan lebih mahal, ya tergantung menu yang kita beli dan tergantung promo-promo yang kita dapatkan. Jadi kalian bisa cek tuh. Kalian jika ingin membandingkan, memang benar-benar ingin mendapatkan menu yang paling murah, ya kalian bandingkan terlebih dahulu. Jika teman-teman membeli dengan harga normalnya itu berapa, lalu kalian hitung-hitung tuh untuk menggunakan vouchernya sekitar berapa, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu saya bayarkan sekali lagi adalah Rp7.000 ya. Ini adalah 7.000 rinciannya dari total biaya pengiriman 6.500 dan biaya lainnya sekitar Rp500. Jadi total yang harus saya keluarkan Rp7.000. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja pada bagian bawah, yaitu buat pesan antar. Atau nih, jika teman-teman memilih resto, yang restonya itu ada pick up-nya pada bagian atas ya. Ya, teman-teman tinggal pilih saja pick up-nya, lalu kalian perhatikan kalian hanya membayar biaya berapa nih? Rp500 ya. Karena kalian hanya perlu membayar total dari biaya layanan saja, untuk ongkirnya tidak ada. Tetapi sekali lagi, setiap resto ataupun setiap menu itu memungkinkan berbeda. Ada juga yang menyediakan pick up atau hanya menyediakan pesan antar. Kalian bisa cek. Nah, ini misalkan saya pilih untuk pesan antar saja ya. Misalkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal teman-teman klik saja pada bagian bawah, yaitu buat pesan antar. Nah, jika sudah seperti ini, di sini akan ada rincian dari pesan teman-teman ya. Di sini saya kira untuk tampilannya sama saja. Di bagian atas di sini ada tahapan untuk menu kalian itu sampai di mana. Lalu di sini ada alamat untuk restonya, lalu di sini ada untuk alamat dari rumah teman-teman. Lalu di bagian bawah sendiri juga ada rincian dari pembelian teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk bagaimana cara kita bisa menggunakan voucher Shopee Food Deals. Mulai dari cara bagaimana membeli vouchernya. Dan ketika kita membeli vouchernya, ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya.
Lalu setelah kita memiliki vouchernya, untuk checkoutnya seperti apa juga sudah kita praktekkan. Jadi supaya kita juga ada gambaran nih, selain kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli vouchernya, kita juga harus mengeluarkan biaya pada saat kita checkout ya, yaitu ada biaya pengiriman dan biaya layanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga pada video kali ini bisa menjawab penasaran teman-teman, bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you next video.